Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kesempatan ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang landasan filosofis pendidikan anak usia dini. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang akan kita lihat yang masing-masing mengungkapkan tentang landasan-landasan, ya, prinsip-prinsip mendasar tentang pendidikan anak usia dini. Yang pertama kita lihat seperti Pestalozzi. Pestalozzi ini berpandangan bahwa anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Jadi tidak ada anak yang jelek, tidak ada anak yang bodoh, semua anak itu baik. Maka masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu haruslah tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap berikutnya. Nah, oleh karena itu maka segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh panca indera dan melalui pengalaman-pengalaman yang tersebut, potensi-potensi, ya. Jadi pengalaman tersebut itu merupakan potensi-potensi yang dimiliki seseorang individu untuk dapat dikembangkan. Oleh karena itu maka tujuan pendidikan menurut Pestalozzi ini adalah untuk memimpin anak menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan semua daya yang dimiliki oleh anak. Nah, Pestalozzi ini beranggapan bahwa segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodratnya. Sebab pendidikan pada hakikatnya adalah satu usaha pemberian pertolongan agar anak dapat menolong dirinya sendiri di kemudian hari. Jadi dasarnya, jadi sekolah itu adalah dasar untuk memberikan pertolongan kepada anak supaya nanti dia bisa berkembang suatu saat nanti. Kemudian perkembangan anak berlangsung secara teratur, setahap demi setahap. Jadi dia itu maju setahap demi setahap. Implikasi atau pengaruhnya adalah bahwa pembelajaran pun harus maju teratur selangkah demi selangkah. Nah, lingkungan, terutama lingkungan keluarga, memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kepribadian seorang anak pada awal kehidupannya. Nah, karena itu maka kecintaan yang diberikan ibu kepada anaknya akan memberikan pengaruh, ya, akan memberikan pengaruh terhadap keluarga serta menimbulkan rasa terima kasih dalam diri anak. Pada akhirnya rasa terima kasih tersebut akan menimbulkan kepercayaan anak terhadap Tuhan. Nah, itulah Pestalozzi. Nah, kemudian yang kedua, Maria Montessori. Nah, Maria Montessori ini memandang bahwa pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Nah, menurut Montessori ini bahwa pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian, dan pengarahan diri. Nah,
Kemudian persepsi anak tentang dunia merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu maka pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh, bukan sekedar mengajar. Nah, oleh karena itu maka dalam perkembangan anak, dalam perkembangan anak terhadap masa PK-nya, yaitu suatu masa yang ditandai dengan begitu tertariknya anak terhadap suatu objek atau karakteristik tertentu, serta cenderung mengabaikan objek yang lainnya. Nah, Montessori juga memandang bahwa pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih sayang, penuh kasih sayang agar potensi yang dimiliki anak itu dapat berkembang secara optimal. Jadi mesti ada kasih sayang. Nah, oleh karena itu menurutnya bahwa anak itu sesungguhnya memiliki kemampuan untuk membangun diri, membangun sendiri pengetahuannya. Jadi ini agak konstruktivis, bahwa anak itu memiliki kemampuan membangun sendiri pengetahuannya, dan hal tersebut dilakukan oleh anak mulai dari awal sekali. Nah, gejala psikis atau kejiwaan yang memungkinkan anak membangun pengetahuannya sendiri dikenal dengan jiwa penyerap, absorbent mind, absorbent mind. Nah, kemudian ada juga tokoh seperti Frederick William August Froebel yang mengatakan bahwa anak itu sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk itu timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu, karena pada fase inilah terjadi peluang yang cukup besar untuk membentuk dan pengembangan pribadi seorang anak. Nah, apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka seperti halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. Nah, pendidikan taman kanak-kanak harus kemudian mengikuti sifat dan karakteristik anak. Nah, di mana anak-anak itu bermain di sekolah dipandang sebagai sebuah metode yang tepat untuk membelajarkan anak, serta merupakan cara anak dalam meniru kehidupan orang dewasa di sekelilingnya secara wajar. Nah, kemudian kita lihat juga seperti Rousseau yang menawarkan konsep tentang sekolah yang kembali ke alam. Jadi pendekatan yang bersifat ilmiah dalam pendidikan anak itu, dia mengatakan bahwa pendidikan alamiah itu berarti anak akan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Menurutnya pula bahwa pendidikan yang bersifat alamiah itu menghasilkan dan memacu perkembangan kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas, dan rasa ingin tahu. Nah, walaupun dia telah melakukan kontrol terhadap pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sosial melalui indera, akan tetapi kita tetap tidak dapat mengontrol pertumbuhan dan sifatnya alami. Nah, Rousseau ini berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi manusia bebas. Kemudian ada juga Vygotsky yang berpandangan bahwa anak membangun pengetahuan
sendiri karena mereka memiliki banyak gagasan yang sesungguhnya tidak pernah diajarkan kepada mereka. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini adalah tokoh nasional yang mengatakan bahwa anak itu sebagai kodrat alam memiliki pembawaan masing-masing serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Nah, anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang sehingga pemberian kesempatan yang luas bagi anak untuk mencari, menemukan pengetahuan serta secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak berkembang secara optimal.